Halo teman-teman, selamat datang di channel M Saiful Umam. Kali ini aku akan merekomendasikan beberapa smartwatch yang keren buat kalian. Jadi di zaman yang serba teknologi seperti ini tuh kita butuh yang namanya teknologi di genggaman kita. Nggak hanya handphone, tapi kita juga butuh yang namanya smartwatch. Nah, jadi smartwatch ini ada banyak fiturnya teman-teman, tidak hanya buat jam, tapi juga buat katakanlah untuk monitoring keadaan energi tubuh kita, bukan energi kayak status tubuh kita, misalnya oksigennya atau kadar tidur kita atau olahraga kita dan sebagainya, untuk memantau aktivitas harian kita. Dan nanti ada beberapa yang sudah dilengkapi personal assistance yang dapat membantu kita untuk lebih baik lagi dalam menjalani hidup. Nah, untuk smartwatch yang pertama ini ada Huawei Band 6. Jadi Huawei Band 6 seperti ini teman-teman. Huawei Band 6 ini ada tampilannya seperti ini ya, produknya kayak gini. All day SP02 pemantauan, full view tampilan, 2 minggu baterai life. Jadi nanti aku akan jelasin apa maksudnya. Jadi bentuknya seperti ini teman-teman untuk smartwatch-nya. Nah, kayak gitu ada 96 mode workout atau mode olahraga. Kemudian 1,47 inci full view, screen-nya udah lebih lebar. Kemudian monitoring SP02, kemudian heart, detak jantung, kemudian ada sleep tracking, mantau kualitas tidur, dan baterainya lama banget hingga 2 minggu. Oke. Jadi seperti ini tampilannya itu sudah meningkat 148%. Jadi udah lebih lebar tampilannya kayak gitu di jamnya. Kemudian ini ada bisa untuk ngatur tema. Jadi nanti bisa milih tema di antara beberapa ini ya. Ini ada banyak sekali tema. Jadi ini bisa memvisualisasikan temanya sesuai keinginan kita kayak gitu. Kemudian warnanya ini ada warna hitam, ada warna hijau, ada warna ungu, orange seperti ini, kemudian ada warna pink kayak gitu. Nah, baterainya tahan hingga 2 minggu teman-teman. Jadi nggak perlu takut sekali casnya udah cepat banget dan 2 minggu. Kemudian ini ada beberapa fiturnya, yaitu monitoring detak jantung 24 jam. Kemudian ini setiap hari SP02 ini oximeter teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang pengalaman di COVID kemarin itu kan ada alat oximeter untuk deteksi saturasi. Nah, itu di sini sudah nggak perlu alat lagi, sudah pakai smartwatch itu sudah mendeteksi oximeternya atau saturasinya. Kemudian dia juga mendeteksi stres atau monitoring stresnya. Jadi kalau misalnya kita stres itu bisa ketahuan di sini. Nah, nanti jika terlalu tinggi itu ada pelatihan pernafasan untuk mengembalikan diri keadaan atau kepikiran yang rileks dan terfokus. Kemudian ada juga sleep monitoring, monitor tidur kita, apakah tidur kita itu nyaman atau nyenyak atau tidur ringan atau cuman ya sekedar tidurnya nggak nyaman, itu nanti bisa kelihatan di sini. Ini juga nanti terhubung dengan aplikasi, jadi nggak usah khawatir. Kemudian buat cewek itu ada menstrual circle, jadi ada periode menstruasinya. Jadi nanti tanggal berapa, kemudian tinggal berapa hari lagi kayak gitu, itu bisa dikalkulasikan di sini berdasarkan physical conditionnya, kondisi si pemakainya kayak gitu. Kemudian ini juga ada targeting, jadi kita bisa men-set 3 target. Jadi misalnya targetnya kita apa untuk hari ini, kita target untuk langkah misalnya, atau intensitas kita, misalnya kita pengen aktivitasnya terlalu santai-santai aja kayak gitu, atau kita pengen aktivitas yang kayak gimana, itu bisa di set di sini targetnya. Nah, sehingga kita bisa lihat ini memenuhi target atau enggak kayak gitu. Kemudian nanti ini sudah ada Huawei Health, jadi ini sudah nanti terhubung dengan aplikasinya. Kemudian ini Work It Out, jadi ini ada 96 mode olahraga yang berbeda-beda untuk pantau detak jantung, kalori, dan sebagainya. Jadi fitur-fitur umum yang ada di smartwatch itu tentu ada di sini. Kemudian ini ada personal assistance, kayak gitu. Bukan hanya pelacak kesehatan dan kebugaran, ini juga lebih nyaman dengan berinteraksi dengan ponsel. Lihat nanti ada pesan masuk misalnya, kamu ini ada let's go to movies gitu, atau mainkan musik kayak gitu, atau melihat cuaca kayak gitu, kayak gimana itu. Ada banyak sekali fiturnya. Kalau kalian pengen beli kayak gini, silahkan cek link di description box di bawah. Kita lanjut ke smartwatch yang selanjutnya, yaitu ada Mi Smart Band 6. Siapa yang suka dengan Xiaomi? Jadi Xiaomi ini ada Mi Smart Band 6
bentuknya atau tampilannya seperti ini. Layar penuh 1,56 inci, layarnya AMOLED. Ada 30 mode kebugaran. Oh, ini lebih kecil ya. 30 mode kebugaran, ada pemantauan detak jantung, kemudian pelacakan oximeternya, kemudian tahan air dan masa pakai 14 hari, 2 minggu sama kayak Huawei tadi. Kemudian pengisian daya magnetik sama kayak Huawei tadi. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Kalau misalnya dipakai smartwatch-nya kayak gitu, keren banget. Ini tampilannya lebih kecil ya, lebih minimalis kayak gitu, lebih kayak gelang biasa kayak gitu. Nah, kemudian dia menambahkan area layar 50% lebih lebar kayak gini. Kalau dulu kan yang kotak kan kecil banget itu, sekarang lebih lebar di Mi Smart Band 6 ini. Kemudian bagian tepi dengan potongan presisi, desain yang klasik dan elegan kayak gini. Keren banget sih. Kemudian layarnya AMOLED, kumis kucing pun tampak jelas loh kayak gitu. Berarti layarnya jelas banget kayak gitu. Kemudian bisa dipersonalisasi dengan 60 lebih tampilan bawaan. Jadi tema lah, ada 60 lebih tema yang bisa kamu pakai. Kemudian ada 6 warna, ada hitam, biru, orange, kuning, olive, dan ivory kayak gitu. Pantau kondisi jadi tetap lebih sehat. Kemudian ini ada saturasi oksigen darah. Nah, ini bisa mengecek saturasi oksigen dimanapun. Kemudian kondisi tidur sama kayak Huawei tadi, bisa mengecek atau memantau kondisi tidur. Kemudian memantau denyut jantungnya, jadi nanti kalau lebih nanti ada notifikasi kayak gitu. Kemudian fungsi kesehatan makin lengkap, ada personal activity intelligence, pemantauan stres, latihan pernafasan juga bisa, pelacakan menstruasi juga bisa. Kemudian perkembangan kebugaran membuat semakin semangat dalam berolahraga. Nah, ada 30 mode kebugaran. Contohnya kayak bola basket, tinju, zumba, HIIT, latihan otot, pilates, dan sebagainya. Ada banyak ya. Kayak gitu. Jadi ini ada mode-modenya, bisa dipakai untuk nanti ngecek ini kita, aktivitas kita kayak gitu. Kemudian ini ada deteksi otomatis 6 mode kebugaran yang otomatis ya, kayak jalan, kemudian outdoor running, treadmill, kemudian ada bersepeda, kemudian ada elliptical, kemudian ada rowing match. Kemudian ini tahan air hingga kedalaman 50 meter. Deteksi gaya renang otomatis. Oh, bisa deteksi gaya renang otomatis, bagus juga. Pengisian daya magnetik, baterai tahan lama 5 hari dengan penggunaan berat, 14 hari atau 2 minggu dengan normal, kemudian 19 hari, bisa sampai 19 hari dengan mode hemat daya sekali charge ya. Lumayan. Kalau kalian pengen beli Mi Smart Band 6 ini, cek link di description box di bawah. Lanjut ke smartwatch yang berikutnya, ada Aolon. Nah, Aolon ini dari Aolon Official Store. Kalian bisa lihat smartwatch-nya kayak gini. Atau aku ini aja ya. Nah, ini kita bisa lihat smartwatch-nya kayak gini ya. Nah, untuk fitur-fiturnya di sini spesifikasinya chip utamanya MT 2502, memorinya 64 MB plus 128 MB. Layarnya warna asli IPS. Aku tampilkan kayak gini aja. Nah, kayak gini. Ini bentuknya kotak, teman-teman. Kemudian dinamis, denyut jantung, kurva denyut jantung latihan, jadi ada sama kayak biasa. Kemudian fungsinya ada panggilan Bluetooth, kemudian ada pedometer atau kalori, pemantauan denyut jantung, pemantauan tekanan darah, pemantauan oksigen darah, juga bisa pemantauan tidur, motor vibrasi, pengingat jam alarm, musik dan atau kamera jarak jauh. Kemudian mode multi olahraga, berjalan, berlari, bulu tangkis, sepak bola, dan 7 mode olahraga. Oh, lebih kecil ya 7 mode olahraga. Pengingat panggilan, SMS. Oh, ini terhubung sama aplikasi ya untuk pengingat panggilan dan sebagainya. Dan ini ada diskon 50%, jadi harganya dari 572 jadi 263. Tapi kalau kalian cek link di description box di bawah itu, di toko resminya juga di Aolon Official Store itu kalau nggak salah 200 berapa gitu, nggak sampai 260 kok. Kalau misalnya kalian pengen beli yang kayak gini, silahkan cek link di description box di bawah. Lanjut ke smartwatch yang selanjutnya, ada Amazfit. Jadi Amazfit ini
bentuknya seperti ini, sama kayak awalan tadi, kotak ya, kotak kayak gini. Kemudian nah bentuknya seperti ini, tapi nggak hanya jam analog teman-teman. Jadi ada nanti fitur-fiturnya sama kayak smartwatch pada umumnya kayak gitu ya. Ini nah ada deteksi buat deteksi macam-macam tadi itu, deteksi saturasi juga kayaknya. Nah ada 3 warnanya, ada abu-abu, ada ini warna ivory sama warna hitam. Kayak gitu teman-teman. Kita lihat spesifikasinya dulu. Nah ini desainnya edge to edge glass, slim and sleek. Jadi desainnya lumayan bagus sih menurutku sih. Cuman memang bentuknya kotak, dan jujur aku pribadi nggak terlalu suka bentuk yang kotak. Kalau misalnya kalian suka smartwatch yang kotak kayak gini, silahkan cek link di description box di bawah buat beli. Kemudian warnanya ini seperti yang aku bilang tadi, warnanya ada gold. Ini desert gold. Oh ini bukan ivory ya, ini desert gold. Kemudian ada abu-abu, urban grey. Kemudian ada hitam, midnight black. Kemudian ini ada tema-temanya sama kayak smartwatch pada umumnya, ada berbagai tema yang bisa kalian pilih di sini. Jadi nggak hanya jam analog. Kemudian di sini juga bisa mengatur most preferred feature. Jadi kita bisa ngatur fitur-fitur yang kita inginkan ada di sini. Bisa misalnya di tampilan depan ini nanti ada fitur apa-apa kayak gitu, itu bisa kita atur. Kemudian ganti wallpaper itu juga bisa. Kemudian juga bisa misalnya teman-teman yang suka simple itu bisa. Kemudian juga bisa untuk cuman tampilan jam kayak gini doang. Ini always on display. Jadi kalau misalnya nggak dinyalakan atau ya kayak gimana lah, misalnya nggak diaktifkan dan sebagainya, misalnya dibiarkan, itu tampilan jamnya tetap kelihatan seperti ini. Jadi nggak perlu. Kalau misalnya pada umumnya kan biasanya kan jam kalau misalnya ditekan kan harus ditekan dulu ya. Harus ditekan dulu, misalnya kayak gini harus ditekan dulu jamnya, baru nyala kayak gitu. Nah ini ada always on display, jadi nggak perlu nekan jamnya dulu, kita bisa langsung ngelihat kayak jam manual pada umumnya ya. Bisa langsung ngelihat jam kayak gitu. Bagus banget sih. Nah kayak gini. Kemudian ada compressive health protection. Kemudian ini ada O2 oxygen beads, jadi memantau kondisi oksigen atau saturasi oksigen, saturation measurement. Jadi ini bisa mantau kondisi saturasinya kayak gimana, kayak gitu. Jadi nanti saturasinya tiap hari akan dipantau di sini, kayak gitu. Itu cocok buat kita yang ya misalnya khawatir dengan kesehatan kita kayak gitu. Sama kayak smartwatch pada umumnya. Kemudian ada heart rate. Jadi detak jantung kita juga diperhatikan di sini. Kemudian ada health assessment system. Jadi ini adalah skor berdasarkan keseluruhan tadi, berdasarkan heart rate-nya atau detak jantung kita, kemudian berdasarkan exercise time, kayak waktu kita untuk latihan kayak gitu. Kemudian dan beberapa health complex information itu dijadikan satu untuk di scoring. Kita skornya berapa, misalnya targetnya 100, kita skornya dari keseluruhan health kita itu berapa, atau kesimpulannya lah kita itu baik atau kayak gimana kayak gitu. Bagus sih, ini ada sistem kayak gini juga. Kemudian ada sleep quality monitoring, ini monitoring untuk waktu tidur. Kemudian stress detection untuk monitoring stres sama kayak yang sebelumnya. Kemudian ini bisa untuk menerima panggilan juga. Kemudian bisa mainin musik juga. Oh, dia juga bisa terhubung dengan Amazfit Power Buds wireless headphone. Jadi kalau misalnya kalian beli Amazfit yang ini, itu kalian juga bisa beli earphone-nya atau headphone-nya, nanti bisa dikirim atau bisa mainkan musik di sana. Kayak gitu, keren banget sih. Kemudian ada 90 mode olahraga yang bisa kalian pilih dengan smart recognition. Jadi recognition-nya udah smart banget. Jadi misalnya kalian pengen olahraga kayak running gitu, aktifkan aja mode running, nanti bisa scan dengan smartnya. Misalnya scan langkahnya atau detak jantungnya atau seperti apa, itu bisa dengan mode-mode olahraga. Seperti ada 90 mode, ada outdoor running, walking, cycling, renang, kemudian elliptical, treadmill dan sebagainya. Kemudian waterproofnya ini 5 atm.
Jadi bisa underwater ya, tapi levelnya 5. Kemudian ini baterainya 7 hari, no pause in your progress. Jadi bisa bertahan hingga 7 hari untuk intensitas penggunaan. Kalau untuk penggunaan dasar bisa sampai 20 hari. Oh, bagus banget sih. Kalau misalnya penggunaan dasar atau penggunaan hemat ya itu bisa sampai 20 hari. Dan penggunaan berat itu bisa 3,5 hari. Misalnya kita menggunakan terus, misalnya workout atau olahraga digunakan terus, itu bisa sampai sekali charge bisa sampai 3,5 hari. Tapi untuk Bluetooth call, misalnya kita pakai untuk Bluetooth itu cuman bertahan 5 jam. Ya iyalah, kalau untuk aktivitas yang terlalu berat ini, itu 5 jam ya pasti. Tapi baterainya 246 mAh, itu cukup sih untuk smartwatch, itu cukup besar. Kemudian nanti kita juga bisa ngatur quick access-nya. Misalnya kita atur di alarm. Jadi sekali klik langsung nanti pilih alarm atau cuaca. Nah, sekali klik nanti ada shortcut-shortcutnya lah kayak gitu. Itu kita bisa atur, bisa customize. Kemudian kita bisa atur password atau lock screen. Kayak gitu. Wah, keren banget sih ini. Jadi aman banget. Kemudian ada beberapa fitur kayak alarm, event, timers dan sebagainya. Ada banyak sekali fiturnya. Tampilannya kayak gini. Kalau kalian pengen beli kayak gini, silahkan cek link di description box di bawah. Ini spesifikasinya ya, kalian bisa baca sendiri ya. Oke, jadi itu teman-teman beberapa smartwatch yang aku rekomendasikan, yang bisa teman-teman pakai untuk ya memonitoring aktivitas kita. Karena apalagi di zaman pandemi seperti sekarang ini kan kita butuh tahu kondisi tubuh kita itu kayak gimana, sehingga kita bisa melakukan pencegahan kalau misalnya terjadi sesuatu, misalnya capek atau dan sebagainya, itu kita bisa mantau aktivitas kita dengan smartwatch kayak gitu. Kalau kalian pengen beli, silahkan cek link di description box di bawah. Semoga membantu. Jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.